Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Untuk menyelesaikan tugas aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, nama saya Yoyoh Munawaroh SPD, Unit Kerja SD Negeri Bojong 03, alamat sekolah Kampung Pasir Limus, RT 001, RW 002, Desa Bojong, Tenjo, Bogor. Kode pos 16370, CGP Angkatan 11, Kabupaten Bogor. Pada modul 1.4 budaya positif mengenai nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, konsekuensi dan restitusi, teori kontrol, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, segitiga, restitusi. Sebuah budaya yang positif pasti akan adanya disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Menurut Diane Gosen 1998, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan universal seperti peduli, keterusterangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, belas kasih, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, dermawan, harga diri, rendah hati, integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan,
kedamaian, keteguhan hati, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Sekarang teori motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Inggris, yakni motivation. Namun, perkataan asalnya motif yang telah digunakan dalam bahasa Melayu, yakni kata motif berarti tujuan atau segala upaya untuk mendorong seseorang dalam melakukan sesuatu. Motivasi terbagi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Teori motivasi. Menurut Diana Gossen, dalam bukunya Restoring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah tindakan yang diberikan oleh guru atau pihak sekolah sebagai tanggapan atas perilaku siswa yang melanggar aturan, cenderung bersifat sepihak. Konsekuensi adalah hasil dari tindakan yang dilakukan oleh siswa tanpa keterlibatan langsung dari guru, cenderung bersifat logis dan berkaitan langsung. Restitusi adalah upaya untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan siswa, cenderung dilakukan diskusi. Berikut adalah tabel tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman untuk yang menyakitkan, kalau konsekuensi hanya menyakitkan. Untuk restitusi berpihak pada siswa. Ini adalah salah satu contoh tabel hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Teori kontrol. Menurut William Glasser, pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Makna kontrol pada dasarnya adalah kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol saat itu. Bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut.
Ini adalah tabel teori kontrol stimulus respon dengan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikir menang-menang. Posisi kontrol. Posisi kontrol di sini, posisi kontrol seorang guru itu ada 5. 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Motivasi ekstrinsik itu di posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Sedangkan motivasi intrinsik itu ada di posisi kontrol seorang manajer. Motivasi ekstrinsik itu identitasnya gagal. Sedangkan motivasi intrinsik itu identitas berhasil atau sukses. Posisi kontrol motivasi ekstrinsik, perilaku kontrolnya negatif. Kalau posisi kontrol motivasi ekstrinsik untuk teman pemantau, perilaku kontrol positif. Untuk manajer, motivasi intrinsik, kontrol diri. Guru berkata, jika guru menjadi seorang penghukum, dia akan menghardik, menunjuk, menyakitkan, menyindir. Posisi kontrol, guru pembuat rasa bersalah. Berceramah, menunjuk kekecewaan mendalam. Posisi kontrol, seorang teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid. Posisi kontrol pemantau, menghitung dan mengukur. Posisi kontrol manajer, menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Pada manusia terdapat kebutuhan dasar manusia, yaitu ada 5. 1. Bertahan hidup, karena sesungguhnya setiap manusia itu butuh untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan diterima, karena setiap manusia butuh disayangi dan diterima di sekelilingnya. Yang ketiga, kebebasan. Pada dasarnya semua manusia itu juga butuh kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Semua manusia butuh kesenangan. Yang keenam adalah penguasaan. Setiap manusia butuh penguasaan akan sesuatu yang sudah dicapainya. Keyakinan kelas.
Keyakinan dapat dibuat dengan melibatkan siswa secara aktif dalam prosesnya. Hal ini dapat dilakukan melalui diskusi kelas dan voting. Keyakinan kelas bukan hanya sekedar aturan. Keyakinan kelas haruslah berupa pernyataan positif yang menginspirasi dan memotivasi siswa. Keyakinan kelas juga harus mudah diingat dan dipahami siswa. Jadi pada dasarnya keyakinan kelas itu harus bertujuan untuk membuat kelas kita itu nyaman. Bagaimana caranya? Harus disepakati oleh seluruh warga kelas. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi terbagi menjadi 3 tahapan. 1. Menstabilkan identitas. Bagaimana pertanyaannya? Setiap orang pasti pernah melakukan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukannya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah disepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, cukup sekian pemaparan materi pada modul 1.4. Sekarang akan diputarkan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif dan berikut dokumentasinya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Teori kontrol. Menurut William Glasser, pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Makna kontrol pada dasarnya adalah kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol saat itu. Bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Ini adalah tabel teori kontrol stimulus respon dengan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikir menang-menang. Posisi kontrol. Posisi kontrol di sini, posisi kontrol seorang guru itu ada 5. 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Motivasi ekstrinsik itu di posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Sedangkan motivasi intrinsik itu ada di posisi kontrol seorang manajer. Motivasi ekstrinsik itu identitasnya gagal. Sedangkan motivasi intrinsik itu identitas berhasil atau sukses. Posisi kontrol motivasi ekstrinsik, perilaku kontrolnya negatif. Kalau posisi kontrol motivasi ekstrinsik untuk teman pemantau, perilaku kontrol positif. Untuk manajer, motivasi intrinsik, kontrol diri. Guru berkata, jika guru menjadi seorang penghukum, dia akan menghardik, menunjuk, menyakitkan, menyindir. Posisi kontrol guru, pembuat rasa bersalah, berceramah, menunjuk kekecewaan mendalam. Posisi kontrol seorang teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid. Posisi kontrol pemantau, menghitung dan mengukur. Posisi kontrol manajer, menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Pada manusia terdapat kebutuhan dasar manusia, yaitu ada 5. 1. Bertahan hidup. Karena sesungguhnya setiap manusia itu butuh untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan diterima. Karena setiap manusia butuh disayangi dan diterima di sekelilingnya. Yang ketiga, kebebasan. Pada dasarnya semua manusia itu juga butuh kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Semua manusia butuh kesenangan. Yang keenam adalah penguasaan. Setiap manusia butuh penguasaan akan sesuatu yang sudah dicapainya. Keyakinan kelas. Keyakinan dapat dibuat dengan melibatkan siswa secara aktif dalam prosesnya. Hal ini dapat dilakukan melalui diskusi kelas dan voting. Keyakinan kelas bukan hanya sekedar aturan. Keyakinan kelas haruslah berupa
pernyataan positif yang menginspirasi dan memotivasi siswa. Keyakinan kelas juga harus mudah diingat dan dipahami siswa. Jadi pada dasarnya keyakinan kelas itu harus bertujuan untuk membuat kelas kita itu nyaman. Bagaimana caranya? Harus disepakati oleh seluruh warga kelas. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi terbagi menjadi 3 tahapan. 1. Menstabilkan identitas. Bagaimana pertanyaannya? Setiap orang pasti pernah melakukan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukannya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah disepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, cukup sekian pemaparan materi pada modul 1.4. Sekarang akan diputarkan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif dan berikut. Nah, cukup sekian pemaparan materi pada modul 1.4. Sekarang akan diputarkan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif dan berikut dokumentasinya. Selamat menyaksikan. Terima kasih.
1, 2, 3, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Biar semangat, selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Untuk mengawali acara kita, marilah kita membacakan Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan seluruh Bapak Ibu Guru yang bisa menyempatkan waktunya dalam acara diseminasi yang saya adakan. Kegiatan hari ini akan membahas modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum kita mengawali kegiatan kita, sebaiknya kita ice breaking dulu ya. Semangat? Silakan, kalau saya bilang clap, kalau saya bilang boom, kalau saya bilang pet, ambil pulpennya. Silakan berpasangan terlebih dahulu. Siap? Gak apa-apa, nanti Pak Gurunya sama saya diwakilkan. Broom. Ulangi lagi. Broom. Broom. Clap. 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 Pen. Satu kali lagi ya. Broom. 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 Clap. 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 Pen. Nah, terima kasih. Sekarang boleh duduk kembali. Pada modul budaya positif modul 1.4 ini kita sama-sama merefleksi diri ya Bapak Ibu tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Pada hakikatnya kita akan belajar sepanjang hayat, tidak akan berhenti. Belajar disiplin positif itu berarti belajar yang baik. Budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita itu namanya apa? Kejuduber, kegiatan Jumat Duha bersama. Sama si Jamal, sisihkan uang jajan untuk beramal. Disiplin ini kita terapkan di sekolah. Pada intinya tujuannya kita ingin anak-anak kita menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, kita refleksi nih, disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, kalau sudah ada disiplin positif, pasti akan ada yang lainnya, yaitu nilai-nilai kebajikan yang akan kita gunakan untuk mendisiplinkan sekolah kita ini. Nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Menurut Diana Gosen, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun.
sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Motivasi ya Bapak Ibu, kita yang menginginkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri anak-anak kita menjadi motivasi intrinsik, motivasi yang ada di dalam dirinya. Pada hakikatnya setiap anak itu memiliki dua motivasi. Ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik, dari dalam dan dari luar. Nah, ini nilai-nilai kebajikan nih. Nanti pas kita bikin keyakinan kelas harus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Nilai-nilai ini yang kita terapkan pada saat kita membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi sebelum kita belajar, kita harus membuat dulu nilai-nilai yang ada di dalam kelas kita untuk dijadikan sebuah keyakinan kelas. Tapi kita harus tahu dulu nih, anak-anak kita nilai mana nih yang ada dan melekat dalam diri anak-anak kita. Nah, ini motivasi teorinya ya. Motivasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu motivation. Namun perkataan asalnya motif yang telah digunakan dalam bahasa Melayu, yang kata motif berarti tujuan atau segala upaya untuk mendorong seseorang dalam melakukan sesuatu. Motivasi itu udah terbagi dua, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Sekarang teorinya nih, teorinya seperti apa? Nah, menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1 untuk menghindar kenyamanan atau hukuman. 2 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri orang lain. 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita lihat, kita berkaca, merefleksi anak-anak kita motivasinya di sebelah mana? Apa di nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Sebenarnya anak-anak kita sudah memiliki 3 motivasi ini. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada anak yang kalau tidak dihukum mereka tidak berubah. Ada anak yang dia semangat kalau mendapatkan imbalan. Ada anak yang mereka itu menghargai dirinya sendiri karena keinginannya. Nah, motivasi mana yang seharusnya kita lihat dari anak-anak kita satu persatu. Jadi sebelum kita mengajar, seharusnya kita lihat dulu. Itulah tes diagnostik untuk melihat motivasi anak kita sebelah mana. Jadi kita tahu nih, kita akan membuat keyakinannya bentuknya konsekuensi, hukuman, atau restitusi. Jadi menurut teori, anak-anak ini yang paling bagus adalah nomor 3. Motivasinya intrinsik di dalam dirinya. Cuman karena kita harus melihat lingkungan dari mana anak kita berasal, jadi kita harus melihat nomor berapa anak kita. Yang positifnya kita tumbuhkan, yang negatifnya kita tekan. Kalau anak setelah kita tes diagnostik, oh anak kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bagaimana nih cara kita menjadi seorang guru untuk membuat anak kita itu menjadi sesuatu yang mereka inginkan itu dalam dirinya, menghargai dirinya.
bukan karena takut akan hukuman. Apalagi ada anak yang semangat kalau hanya dikasih imbalan. Nah, dalam kurikulum sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya penghargaan peringkat ya Bapak Ibu. Itulah kenapa, karena itu menekan hal-hal negatif yang ada dalam diri anak karena ini mendapat imbalan itu atau penghargaan diri. Karena terkadang anak yang dihukum itu bukan hanya secara fisik, tapi secara batin juga bisa dihukum. Ketika temannya mendapat penghargaan, dia tidak mendapat penghargaan, dijudge-lah sama orang tua atau keluarganya. Itu sama saja kita itu menurunkan motivasi anak. Setelah motivasi, apalagi sih budaya positif? Nah, yang sering kita lakukan ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita tuh guru seperti apa? Apakah kita menjadi guru yang suka menghukum, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman itu adalah tindakan yang diberikan oleh guru atau pihak sekolah sebagai tanggapan atas perilaku siswa yang melanggar aturan, cenderung bersikap sepihak. Saya juga suka merasa anak belum mengerjakan PR, kita suruh lari. Itu termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Apa? Hukuman ya Bapak Ibu. Konsekuensi adalah hasil dari tindakan yang dilakukan oleh siswa tanpa keterlibatan langsung dari guru, cenderung bersifat logis dan berkaitan langsung. Contohnya, anak ini telat nih 10 menit pelajaran, berarti jangan disuruh lari, tapi diberikan materi yang ketertinggalannya. Berarti itu berkaitan langsung. Jadi bukan berarti anak tidak dikasih segala sesuatu yang sudah dia kerjakan akan ada konsekuensinya. Jadi konsekuensi itu berkaitan langsung dengan apa yang mereka pelajari. Misal guru PJOK, karena guru PJOK mereka telat nih 10 menit karena biar sehat, boleh nggak lari-lari? Boleh, karena PJOK lari-lari itu termasuk dalam pelajaran PJOK yang sedang diajarkan. Tapi kalau kita sedang mengajar IPA, matematika, anak suruh lari, kecuali kita suruhnya silahkan kalian menghitung berapa luas keliling sekolah ini. Barulah itu berkaitan namanya konsekuensi. Kalau restitusi, upaya untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan siswa, cenderung dilakukan diskusi. Contohnya anak kita terlambat, kita tanya dulu, kenapa kamu terlambat nak? Terus, berapa jauh rumahmu? Terus, kenapa kamu tidak pakai sepatu hitam? Apakah kamu tahu keyakinan yang sudah kita buat? Nah, jadi setiap kelas itu dari kelas 1 sampai kelas 6 kita harus membuat keyakinan kelas agar anak kita itu ketika mereka dikasih hukuman, konsekuensi dan restitusi, mereka mengerti, oh aku bukan dihukum, tapi aku sedang direstitusi nih sama Bapak Ibu guru karena aku sudah melanggar keyakinan yang sudah kita sepakati. Jadi kalau hukuman itu siswa tidak tahu, tidak diajak oleh kita untuk berdiskusi. Sekarang kalian kalau tidak pakai sepatu hitam, lari keliling lapangan. Sedangkan tidak ada perjanjian antara kita dengan siswa, jika kalian terlambat, kalian akan menilai lapangan 10 kali. Kalau anak-anak bilang sepakat tidak? Anak-anak sepakat Bu. Nah, barulah itu namanya konsekuensi.
konsekuensi karena anak itu sudah diajak berdiskusi dengan kita. Tapi kalau bisa, segala sesuatu yang kita jadikan konsekuensi itu harus bernilai positif, berkaitan dengan apa yang sedang terjadi. Jadi tidak berupa fisik. Setelah ada konsekuensi, hukuman, restitusi, ini kita akan melihat tabelnya. Kelihatan tidak? Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu memang harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Kalau kamu terlambat, keyakinan kelasnya apa? Harus bersih-bersih kelas, Bu. Terus kamu memilih bersih-bersih kelas? Iya, Bu. Apa yang akan terjadi dengan kebersihan kelas? Kelas kita akan nyaman, Bu. Nah, itulah anak diajak restitusi atau berdiskusi langsung. Hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Jadi pada intinya anak itu akan terlihat entah apa, kita tidak tahu. Karena hukuman, konsekuensi dengan restitusi itu berdampak panjang. Mungkin ketika kita dahulu, kita selalu dihukum ya Bapak Ibu. Kalau tidak menulis, udah tangan. Kalau sekarang tidak bisa. Lebih ke kita menggunakan konsekuensi dan restitusi. Jangan berupa hukuman, karena sekarang sudah ada peraturannya. Karena menurut penelitian peraturannya adalah sini, kamu harus apa? Jadi hukuman itu seperti kita membentak. Saya juga suka, saya suka. Anak suruh berdiri, padahal tidak ada dalam materinya berdiri sambil pegang kuping. Jadi kita semuanya merefleksi diri dalam budaya positif ini. Budaya itu kebiasaan, positif itu yang baik. Ayo, mari kita biasakan hal-hal baik di sekolah ini. Untuk menyebutkan budaya yang positif, setelah ada hukuman, konsekuensi, restitusi, motivasi, ada namanya teori kontrol. Bagaimana kita mengontrol diri kita sebagai seorang guru. Menurut William Glasser, pada teori kontrol 1984, menyatakan bahwa setiap perubahan memiliki suatu tujuan. Kita juga dahulu selalu berubah. Kalau tidak bisa, kita akan berusaha untuk memiliki sebuah tujuan. Makna kontrol pada dasarnya adalah kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ini menurut teori. Pada hakikatnya kita harus melihat karakter siswa terlebih dahulu. Karena setiap siswa itu motivasinya mana? Ada yang diintrinsik, ada yang diekstrinsik. Tinggal kita menyikapinya. Tapi menurut teori William Glasser ini, kita harus bisa mengontrol. Kalau siswa tidak suka, kita tidak boleh memaksa. Kita hanya mengarahkan. Sebenarnya kita harus belajar sabar intinya ya Bapak Ibu. Setelah teori kontrol ini kita akan lihat nih. Nah, stimulus respon yang harus kita kontrol dalam diri kita. Realitas kebutuhan kita memang sama, tapi menurut teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Jadi kita tidak boleh menyamakan kebutuhan kita dengan siswa kita. Jadi setiap siswa itu kebutuhannya tidak sama. Semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Sedangkan teori kontrol kita berubah memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Kita sebagai guru, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anak sudah kita arahkan, tapi karena mereka punya mengontrol diri masing-masing, kita harus mengontrol diri kita. Oh, berarti anak ini tidak bisa saya arahkan, caranya seperti ini. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Terus dibujuk, iya cantik, sini belajar, benang wae. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kita harus ngobrol orang tuanya, anaknya, bareng-bareng. Bagaimana nih biar anak ini bisa membaca. Antum Bapak Ibu, mode berpikir menang atau kalah. Sedangkan dari kalau model berpikir menang-menang. Jadi semuanya tidak ada yang kalah, menang-menang. Tidak ada yang kalah. Setelah teori kontrol adanya, seorang guru harus mengontrol. Nah, posisi kontrol yang mana nih kita nih? Adakah di penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ada di mana nih diri kita? Menghardik, kalau penghukum gitu, menghardik, nunjuk-nunjuk. Kamu, ibu sudah bilang apa? Diam. Kalau pembuat rasa bersalah, menceramah muncul kecewaan. Ya ampun, ibu udah dari tadi ngajarin kamu gak bisa-bisa. Kalau jadi teman, membuat alasan untuk murid, ayolah cantik, belajar bareng yuk sama ibu. Kalau pemantau, menghitung dan mengukur. Ibu lihat-lihat, kamu dari kemarin ngalamin aja. Kenapa? Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan tadi, kenapa kamu tidak masuk? Apakah orang tuamu sibuk? Apakah kamu sudah sarapan? Ibu juga sama pernah seperti ini. Ya. Guru berkata, kalau kamu tidak melaksanakannya, saya akan Bluetooth connected. Udah lanjut Bun ya. Terus kalau guru berkata pembuat rasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu, kamu sudah mengecewakan bapak. Kalau menjadi teman, maafkan untuk bapak ibu ya. Sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Kalau jadi pemantau, apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang kita yakini nih menjadi seorang manajer? Apa yang kita yakini hal tersebut? Kalau meyakininya, kamu memperbaikinya. Terus bagaimana nih hasilnya? Kalau kita mendidik anak kita dengan cara kita menjadi penghukum, akan memberontak, akan pendendam, dan menyalahkan orang lain. Banyak ya sekarang kasus guru-guru yang dibegal sama anak muridnya di jalan. Karena itu kita menjadi seorang guru yang penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, anak-anak akan menyembunyikan kesalahannya, menyangkal, akan berbohong. Kalau kita kontrol kita menjadi seorang teman, anak-anak akan ketergantungan terhadap kita. Ngeledeh, ibu
Ibu ya, kalau menjadi teman. Kalau pemantau, anak-anak akan menyesuaikan bila diawali. Kalau menjadi manajer, menguatkan watak atau karakter anak. Nah, kita selain kita menjadi pengontrol, kita juga harus memenuhi kebutuhan dasar manusia yang ada dalam diri anak. Kebutuhan dasar manusia ada berapa Bapak Ibu? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Menurut Bapak Ibu, yang Bapak Ibu rasakan, kebutuhan dasar yang mana terlebih dahulu? Bapak Ibu akan senang dulu. Kalau saya bertahan hidup dulu. Kita kerja, segala apapun yang kita lakukan untuk bertahan hidup. Gak peduli orang lain senang atau tidak ya. Terus yang kedua, selain bertahan hidup, kita apalagi nih kebutuhan dasar? Nah, kasih sayang, kasih sayang. Ya, pada dasarnya kita butuh kasih sayang dan diterima. Kalau kita tidak diterima, tidak disayang, nah perasaannya bagaimana? Begitulah anak-anak kita di kelas ya, Bapak Ibu. Terus yang ketiga, kebutuhan apa lagi? Kebebasan. Terus yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Nah, Bapak Ibu, jangan berpikir kalau anak kita maunya pintar, karena penguasaan itu terakhir. Ya, jadi kita harus ingat, kenapa kamu terlambat, kenapa kamu belum makan, tanya dulu kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya, oh Bu, saya nggak bawa uang jajan. Kalau Bapak Ibu punya uang, boleh dikasih ya? Boleh. Karena itu memenuhi kebutuhan anak bertahan hidup. Boleh Bu. Ada uang hilang, ya Ibu simpan. Iya. Oh, pintar Ibu, mantap nih. Jadi kita pun terhadap anak begitu ya, Bapak Ibu, harus melihat kebutuhan dasarnya yang mana dulu. Terus selanjutnya, nah kita buat keyakinan kelas. Siapa yang mau jadi bu guru di sini? Siapa yang mau jadi bu guru silahkan ke depan. Kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas sudah pada buat kan di kelas? Sudah? Nah, keyakinan kelas itu berarti dibuat dengan melibatkan siswa secara aktif dalam prosesnya. Bukan kita yang buat ya Bapak Ibu, tapi bersama siswa. Bagaimana nih kelas 1 yang belum bisa baca? Caranya buat keyakinan kelas. Gimana? Kelas 1, Ibu guru kelas 1 bikin keyakinan kelasnya bagaimana? Kan anak kelas 1 belum bisa baca. Buat keyakinan kelasnya bagaimana? Kelas yang lain punya solusinya? Disebutkan saja. Terus? Nanti ditulis sama gurunya. Ditulis sama bu gurunya. Jadi pertama untuk SD nih kayak kelas 1, 2 yang anak-anaknya belum bisa baca, bu gurunya nulis nih yang belum bisa lancar. Kebersihan kelas. Di voting. Nah, dilakukannya melalui diskusi kelas dan voting. Kalau kelas 1 kan belum bisa nulis ya. Kalau kelas 2, kelas 3, kelas 4 boleh dikasih kertas nulis. Aku maunya kelasku bersih. Nanti mereka sendiri yang menulis. Kita akan menyepakatinya bersama-sama. Nah, setelah kita sepakati bersama-sama, kita buat namanya keyakinan kelas, bukan kesepakatan kelas. Karena sudah kita sepakati bersama, dijadikan sebuah keyakinan. Nah, itu yang nanti ketika anak melanggar,
kita tanyakan, kamu kemarin sudah sepakat bikin keyakinan kelas? Nah, udah Bu. Terus keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Kita bertanya terhadap anak. Nanti akan timbullah dalam dirinya motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Karena mereka sudah menyepakati. Ya, kalau kelas 1 membersihkan kelas voting, setuju tidak? Setuju Bu, karena belum bisa nulis, jadi voting aja. Acuh, setuju tidak? Setuju. Ada berapa orang? Ada 30, boleh di checklist. Belajar, boleh makan atau tidak? Boleh. Nah, anak-anak pasti boleh. Kita sebagai guru harus bilang, anak-anak dalam membuat kesepakatan kelas ini, kita harus lihat. Nah, kembali lagi, nilai-nilai kebajikan yang tadi. Nilai-nilai kebajikan yang menguntungkan kelas kita. Apa? Kebersihan, jangan berupa uang ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya anak tidak piket, berarti konsekuensinya apa? Nanti membersihkan kaca. Kaca itu keuntungannya kelas kita bersih. Jadi jangan berupa hal-hal yang mereka, aku kalau nggak pikir, punya uang sih bayar aja. Ya, jadi membuat keyakinan kelas itu harus ada konsekuensinya, tapi sesuatu yang mengaitkan dengan peraturan kelas tersebut. Ya, udah bikin kan keyakinan kelasnya? Sudah, dunia mantap, sudahlah Bapak Ibu hebat semua. Saya juga sudah, tapi belum saya tempel. Nah, selanjutnya adalah nih segitiga restitusi yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak, agar anak tidak melakukan hal negatif lagi. Jadi tumbuhlah dalam dirinya kekuatan untuk melakukan hal yang positif. Segitiga restitusi itu terbagi 3. 1. Menstabilkan identitas. Nah, ditanya dulu, nah, kenapa kamu datang terlambat? Karena tadi aku gak ada yang bangunin tuh. Ibu tahu kamu datang terlambat. Ibu juga pernah melakukannya. Tapi yang kamu lakukan salah atau tidak? Salah Bu. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Terus yang kedua, pandasi tindakan yang salah. Terus ketika kamu kesiangan, apa yang kamu lakukan? Saya tetap masuk sekolah Bu, walaupun saya kesiangan. Terus tindakan apa agar kamu tidak kesiangan? Saya pakai baju cepat-cepat. Saya lupa sarapan karena saya buru-buru ke sekolah. Nah, itu adalah validasi tindakan yang salah. Jadi anak merespon, oh dirinya salah. Terus bagaimana nih untuk memperbaiki kesalahan? Oh, aku buru-buru nih, karena sekarang udah jamnya telat, aku buru-buru sarapan. Sampai lupa nggak sarapan karena telat. Aku buru-buru pakai baju mandi. Jadi dalam diri anak kita menanyakan validasi tindakan yang salah. Kenapa? Habibi, ya Habibi. Terus menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas yang tadi sudah kita sepakati di kelas. Nah, keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Datang terlambat saat jam pelajaran Bu. Datang terlambat saat jam pelajaran. Kamu tahu keyakinan kelas yang kamu langgar itu ada konsekuensinya? Tahu Bu, kamu harus ngapain memperbaikinya? Saya harus membersihkan kaca Bu, karena itu menjaga kebersihan kelas kita Bu. Nah, terus bagaimana cara kamu memperbaikinya agar kamu tidak terlambat lagi?
Besok saya tidak akan bergadang, Bu. Besok saya akan membuat alarm, Bu Habibi. Saya akan membuat alarm, Bu, besok di rumah. Saya tidak akan bergadang lagi, Bu. Nah, itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Bagaimana kita praktek? Mau tidak praktek, Bapak Ibu? Boleh ya? Ya. Ayo, sekarang siapa yang mau jadi bu gurunya? Siapa yang mau jadi anak yang bersalahnya, anak yang berkasus? Silahkan, ada yang mau? Silahkan, siapa? Kita akan mempraktekkan segitiga restitusi biar Bapak Ibu ada pengalaman di kelasnya. Nah, Bu Irna kasusnya mau apa ceritanya? Oh, tidak pakai sepatu saat jam pelajaran. Silakan Ibu. Bu gurunya siapa? Bu Neng Halimah. Silakan. Coba layar aja di sini. Kelihatan nggak itu? Ini di mana dia? Di dia. Kuning. Di sana tuh di Kan ibu guru itu sih. Tidak boleh duduk lagi. Nah, Ibu guru bagaimana menerapkan segitiga restitusi? Pertama itu menstabilkan identitas dulu. Kenapa? Kenapa Neng Irma nggak pakai sepatu? Ngajak teman-teman tadi katanya nggak boleh sepatu. Temannya siapa? Iya. Kalau diajak nggak boleh pakai sepatu, itu ajaran yang baik atau yang tidak baik? Baik. Kenapa diikuti? Nanti untuk besok kalau Neng Pia ngajak nggak pakai sepatu, sebaiknya Neng Irna ikutin atau tidak? Tidak, Bu. Tidak ya. Berarti tidak boleh diulangi lagi. Oh, masih ingat tidak keyakinan kelas yang kemarin sudah kita sepakati bersama? Ingat, Bu. Apa aja? Apa yang dilanggar sekarang sama Irna? Tidak pakai sepatu di dalam kelas ya, Bu ya. Nah, Pintar sama sekolahnya ya. Sekolah di mana? bagaimana cara memperbaikinya? Besok-besok kalau diajak dia lagi. Kalau diajak kayak satu. Tapi masih boleh temenan tidak? Boleh. Tapi nggak boleh. Iya, nanti kalau besok lagi kita sudah sepakat dengan keyakinan kelas yang kita buat sama-sama. Oke? Oke, Bu. Oke? Oh. Terima kasih. Buat Bu Neng sama Bu Irna. Terima kasih. Itulah ya Bapak Ibu Guru. Semoga Bapak Ibu Guru melaksanakan segitiga restitusi ini di kelas agar anak siswa kita itu termotivasi intrinsik. Jadi di dalam dirinya. Cukup sekian. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada? Ada yang mau bertanya? Mau tanya apa Ibu? Lupa. Silakan, ada yang mau bertanya? Apa Bu? Kalau tidak ada yang bertanya, mari kita akhiri kegiatan acara diseminasi kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, cukup sekian dari saya. Kesalahan dari saya, kebenaran hanya dari Allah.
Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.